Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2115, Kilin tiba. Pemuda itu terkejut. Pada saat ini, Long Xiaochun sudah berjalan keluar dari aula belakang, menggunakan mata pembunuh untuk melihat Ye Yuan. Ye Yuan, aku mempercayaimu. Tapi kamu benar-benar mengkhianatiku. Long Xiaochun berkata dengan marah. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, gadis kecil, melarikan diri dari rumah, keluargamu akan khawatir. Anda mengatakan bahwa Anda berterima kasih kepada saya karena membunuh Qi Zhen menunjukkan bahwa Anda sangat mencintai kakak laki-laki Anda. Lalu bagaimana Anda bisa tahan membuatnya khawatir? Petik 2. Long Xiaochun tercengang, mengungkapkan ekspresi bijaksana. Di sampingnya, Long Xiaohai sudah kaget tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Ye Yuan dengan tidak percaya dan berkata, kamu membunuh Qi Zhen. Bagaimana ini mungkin? Advertisement. Alam dewa sejati membunuh alam empirean. Long Xiaohai merasa bahwa orang ini pasti membual. Long Xiaochun memegangi kepalanya dengan tangannya dan mengungkapkan penampilan marah karena gagal memenuhi harapan saat dia berkata, kamu kakak bodoh. Masalah ini sudah menimbulkan sensasi hebat di seluruh kota, tetapi Anda sebenarnya tidak tahu. Dia disebut Ye Yuan, petapa kedua yang secara pribadi diberikan oleh imam besar leluhur suci. Dia luar biasa. Petik 2. Syok tertulis di seluruh wajah Long Xiaohai. Jelas, otaknya tidak bisa membungkus dirinya sendiri di sekitarnya. Second Sage. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda di depan matanya ini benar-benar memiliki latar belakang yang begitu bagus. Long Xiaochun tidak bisa diganggu dengan keterkejutan Long Xiaohai dan menoleh ke Ye Yuan dan berkata dengan penampilan sedikit dewasa, saya merasa apa yang Anda katakan sangat masuk akal, tapi akhirnya saya berhasil keluar. Namun dia tidak mengizinkanku pergi ke sini, tidak mengizinkanku pergi ke sana juga. Saya hanya bisa menyelinap keluar. Petik 2. Long Xiaochun ini tinggal terlalu lama di dunia semu dan dipenuhi dengan keingintahuan terhadap dunia luar. Tetapi di sepanjang jalan, Long Xiaohai menolak untuk membiarkannya pergi kemanapun. Dia secara alami sangat tertekan. Oleh karena itu, dia diam-diam lari di tengah jalan. Long Xiaohai hanya datang beberapa hari kemudian untuk menemukan Long Xiaochun, jadi dia tidak mendengar masalah Ye Yuan membunuh Qi Zhen. Advertisement. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakakmu juga mengkhawatirkan keselamatanmu. Itu sebabnya dia tidak membiarkanmu bergerak, bukan begitu? Petik 2. Long Xiaochun memikirkannya dan menganggukkan kepalanya, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, aku sangat luar biasa. Ye Yuan tertawa dan berkata, mereka yang datang adalah tamu. Sejak kalian semua datang, duduk dan minum secangkir anggur. Petik 2. Yai, saya paling suka minum anggur, kata Long Xiaochun dengan tampilan bersemangat. Beberapa cangkir anggur di perut, Long Xiaochun sudah sedikit mabuk. Tapi wajahnya yang cantik bersinar merah, terlihat sangat menggemaskan. Long Xiaochun berkicau. Long Xiaohai juga akhirnya mengerti siapa Ye Yuan. Tapi dia menjadi lebih kaget di dalam hatinya. Pemuda ini sebenarnya sangat luar biasa. Dia telah bertarung dengan Qi Zhen sebelumnya dan tahu tentang kekuatan alkimia Qi Zhen dan bahkan lebih banyak tentang harga dirinya. Tapi Qi Zhen sebenarnya bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak menghadapi Ye Yuan. Merasa gatal untuk menguji kemampuannya, Long Xiaohai bahkan ingin berdebat dengan Ye Yuan sedikit. Hasilnya secara alami disalahgunakan sampai seluruh tubuhnya menjadi hitam dan biru. Dengan cara ini, Long Xiaohai lebih mengagumi Ye Yuan. Dia akhirnya tahu mengapa Qi Zhen bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Advertisement. Long Xiaochun menyaksikan dengan senang hati di sampingnya, mengidolakan Ye Yuan secara ekstrim. Long Xiaohai juga seorang fanatik alkimia, berdiskusi secara mendalam dengan Ye Yuan selama 3 hari 3 malam sebelum benar-benar puas. Sik, ini sudah larut. Penatua Sun, mereka semua pasti cemas karena menunggu. Kalau tidak, saya benar-benar ingin berkonsultasi dengan saudara Ye untuk beberapa bulan lagi, kata Long Xiaohai dengan ekspresi penyesalan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Selama kalian mau, kalian bisa datang menemuiku kapan saja. Petik 2. Long Xiaohai sangat terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata, saudara Ye, apakah ini nyata? Ye Yuan mengangguk dan berkata, saya merasa sangat cocok dengan 2 orang saudara laki-laki dan perempuan Anda. Melihat kalian seperti melihat kerabat saya secara alami tidak akan menolak. Petik 2. Long Xiaochun mengangguk berulang kali dan berkata, ya,
Iya, itu benar, saya juga memiliki perasaan seperti ini. Pertama kali aku melihatmu, rasanya seperti melihat kakak laki-laki. Petik 2. Setelah berbasa-basi, kedua orang itu pergi. Tak lama kemudian, Long Xiaochun bahkan berulang kali mendesak Ye Yuan, kamu harus ingat. Jika klan Qilin berani mengganggumu, laporkan saja namaku. Petik 2. Ye Yuan hanya menepisnya dengan senyuman dan secara alami tidak menganggapnya serius. 3 hari kemudian, aura yang kuat hingga membuat orang sesak napas langsung menyelimuti seluruh kota. Pada saat ini, dua kata terlintas di benak semua orang, Kaisar Surgawi. Aura yang kuat ini mirip dengan dewa, hanya pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dalam legenda yang bisa memilikinya. Kaisar ini adalah Kaisar Surgawi Shaoyun dari klan Qilin. Memberi Anda waktu 100 napas. Serahkan kepala kriminal, Ye Yuan, jika tidak, seluruh kota akan dimusnahkan. Petik 2. Sebuah suara yang mirip dengan tepukan guntur terdengar di telinga setiap iblis di kota. Pusat kekuatan ras iblis di kota semuanya pucat pasi. Mereka yang sedikit lebih lemah bahkan terluka oleh suara ini. Pembangkit listrik Kaisar Surgawi. Itu benar-benar menarik pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Petik 2. Sial, itu semua salah Lord Second Sage. Memamerkan keberanian sesaat, apa yang harus dilakukan sekarang? Petik 2. Pada saat ini, Tuan Sage kedua harus mengorbankan dirinya untuk melindungi seluruh ras iblis. Ada diskusi di mana-mana di kota. Kediaman Ye Yuan ada di dekatnya, ada banyak pembangkit tenaga ras iblis yang berteriak dan melontarkan hinaan. Tiba-tiba, suara marah terdengar, semua tersesat untuk Empyrean ini. Semua orang melihat ke atas, itu sebenarnya Empyrean Xin Luo. Ketika kelompok pembangkit tenaga iblis melihat Xin Luo, mereka segera meledak. Tuan Xin Luo, Anda harus membela kami. Dia, Sage kedua, tidak dapat membuat seluruh kota terkubur dalam kematian bersamanya karena dendam pribadinya. Tekanan yang dibawa oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi kepada orang-orang terlalu kuat. Pada saat hidup dan mati, apapun Second Sage, apapun jenius alkimia, itu semua tidak berguna. Xin Luo memiliki ekspresi muram saat dia berkata dengan dingin, semua diam untuk Empyrean ini. Empyrean ini datang untuk meminta Lord Second Sage untuk menegakkan keadilan bagi kita. Petik 2. Saat semua orang mendengar, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi bersemangat. Menjunjung tinggi keadilan. Makna Xin Luo adalah menyerahkan Ye Yuan. Xin Luo tiba di depan pintu dan berkata dengan suara yang jelas, Xin Luo meminta bertemu dengan Tuan Sage kedua. Berderak. Pintu depan perlahan terbuka. Seorang pemuda berjubah putih perlahan berjalan keluar. Ketika Xin Luo melihat Ye Yuan, dia baru saja akan membuka mulutnya untuk berbicara, tapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, jangan buang-buang napas lagi. Saya sudah mengatakan sebelumnya pada hari itu di kuil surgawi. Masalah ini, saya akan memikulnya sendiri. Petik 2. Xin Luo tidak bisa menahan tercengang ketika dia mendengar itu. Kata-kata yang dikatakan Ye Yuan saat itu, dia pikir itu hanya bercanda. Untuk ini, dia bahkan meletakkan jaring yang mencakup semuanya di sekitarnya, takut Ye Yuan melarikan diri. Namun, Ye Yuan tidak hanya tidak melarikan diri, dia benar-benar melangkah sekarang. Xin Luo bahkan berpikir bahwa dia harus menggunakan kekuatan kali ini, siapa yang tahu bahwa Ye Yuan sangat peka. Mungkinkah ketika dia membunuh Qi Zhen, dia sudah siap untuk membayar dengan nyawanya sejak lama. Tapi tidak peduli apa, Ye Yuan sendiri bersedia untuk pergi secara alami untuk yang terbaik. Jika tidak, tuduhan tidak menghormati Second Sage tidak bisa dihindari. Jika imam besar leluhur suci benar-benar menuntut pertanggungjawaban, dia pasti akan menjadi kambing hitam itu. Xin Luo membungkuk pada Ye Yuan dan berkata, Lord Second Sage memahami kebenaran suatu penyebab. Xin Luo mengagumi Tuan kedua Sage. Petik 2. Ye Yuan melihat ke arah Xin Luo dan berkata dengan senyum dingin, berhentilah tampil di sini. Anda mengatur begitu banyak mata-mata di sekitar, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak tahu? Jika orang bijak ini benar-benar ingin pergi, menurutmu apakah kamu bisa menghentikanku berdasarkan orang-orang ini? Petik 2. Ketika Xin Luo mendengar itu, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Mata-mata yang dia atur semuanya adalah pembangkit tenaga Empyrean. Ye Yuan benar-benar tahu semua tentang itu. Tidak menunggu dia bereaksi, Ye Yuan sudah mengambil langkah keluar dan tiba di atas kehampaan. Bab 2116, Aku Bersalah. Ye Yuan menilai pria tua di depannya. Pria tua itu berambut putih dan berkulit anak-anak,
membuat orang merasa sedalam laut. Seorang kaisar surgawi, itu adalah sosok di atas surga, penguasa sejati dunia ini. Meskipun Gong Yang Lai adalah kaisar surgawi juga, dia adalah seorang pelayan dan tidak memiliki dominasi. Di depan Ye Yuan, dia juga tidak berani benar-benar mengungkapkan aura seorang kaisar surgawi. Hanya kaisar surgawi Shaoyun di depannya yang dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi dalam arti sebenarnya. Kaisar surgawi Shaoyun mengukur Ye Yuan seolah ingin melihatnya. Auranya sangat kuat. Dari pembangkit tenaga ras iblis di bawah, sudah ada cukup banyak orang yang benar-benar berlutut. Advertisement. Hanya saja Ye Yuan sangat dekat dengannya, tapi baik-baik saja. Swoosh. Di kerumunan, sosok putih tiba-tiba melesat ke langit. Tapi dia belum melangkah terlalu jauh ketika sosoknya benar-benar jatuh ke belakang tanpa sadar, seolah-olah mundur. Paman Zi, apa yang kamu lakukan? Long Xiaochun berkata kepada sesepuh ras naga di sampingnya dengan tampilan marah. Orang tua itu tanpa ekspresi saat dia berkata dengan dingin, ini adalah masalah yang tidak penting yang tidak boleh kamu tusuk hidungmu. Long Xiaochun mengangkat tinjunya dan berkata dengan marah, bagaimana ini bisa menjadi masalah yang tidak penting? Ye Yuan membunuh Qi Zhen, itu setara dengan membalas dendam untuk kakak Xiaohai. Dia teman klan naga kita. Petik 2. Long Xiaohai juga mendesak di samping, Paman Zi, ambil tindakan dan bantu saudara Ye. Long Qi sama sekali tidak tergerak dan berkata dengan dingin, keluar kali ini, tugas orang tua ini adalah untuk melindungi keselamatanmu. Meskipun saya tidak takut pada Shaoyun, saya juga tidak mau terlibat dengan masalah ini. Kekuatan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, Anda semua juga menyadarinya. Jika kamu masih berani membuat masalah, aku akan memberitahu ibumu semua yang terjadi selama ini. Petik 2. Kalimat terakhir ini memang memiliki daya bunuh yang sangat besar. Long Xiaochun yang tidak takut akan langit maupun bumi sepertinya telah mendengar nama raksasa yang sunyi. Ekspresinya benar-benar menunjukkan dia ketakutan sampai menjadi pucat. Advertisement. Hanya saja arti kata-katanya adalah dia sebenarnya tidak takut pada Kaisar Surgawi. Long Zi ini sebenarnya adalah Kaisar Surgawi ras naga yang menyembunyikan kekuatannya. Paman Zi, kamu tidak berbahaya. Long Xiaochun menggembungkan pipinya dan berkata dengan ekspresi tidak senang. Long Zi masih berkata dengan dingin, Long Xiaochun, hanya masalah yang kau sebabkan di sepanjang jalan, jika bukan karena Paman Zi ada di sekitar, kau bisa membuat lubang di langit. Apakah Anda lupa siapa yang mengusap pantat Anda di belakang Anda? Anda mengatakan bahwa Paman Zi tidak berbahaya, tetapi Paman Zi tidak akan menanggung kesalahan ini. Petik 2. Mendengar kata pantat, bahkan wajah cantik Long Xiaochun juga berubah sedikit merah saat dia berkata dengan tergesa-gesa, kasar, mengabaikanmu. Petik 2. Selesai berbicara, Long Xiaochun berbalik. Tapi sepasang mata yang cerdas berputar-putar. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi melihat semuanya. Bagaimana keributan di sini bisa luput dari pandangan Shaoyun. Adegan Long Zi mengambil tindakan barusan mendarat di matanya sepenuhnya dan dia tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Kaisar Surgawi ras naga. Sekelompok orang ini tidak akan keluar untuk menimbulkan masalah, bukan? Shaoyun awalnya datang dengan sikap mengancam. Tetapi jika masalah ini melibatkan klan naga, itu tidak akan baik. Harus memotong simpul Gordian. Pikiran Shaoyun berputar secepat kilat, sudah membuat keputusan. Advertisement. Tatapannya melihat ke suatu area di kehampaan dan dia berkata dengan suara serius, Gong Yang Lai, Ye Yuan membunuh Qi Zhen klan saya. Kaisar ini membawanya pergi sekarang, kamu tidak keberatan, kan? Petik 2. Pembangkit tenaga ras iblis semuanya sangat terkejut. Meskipun Kaisar Surgawi Shaoyun sombong, makna dalam kata-katanya sebenarnya sedang berdiskusi dengan seseorang. Siapa yang layak menjadi pertimbangan Kaisar Surgawi? Itu pasti pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Apakah masih ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi lain di sini? Sosok Gong Yang Lai perlahan keluar dan dia memandang Kaisar Surgawi Shaoyun dan berkata dengan tenang, Tuan Sage kedua bersedia mengorbankan dirinya untuk membantu semua iblis di seluruh kota. Kaisar ini secara alami tidak memiliki keberatan. Petik 2. Itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Itu pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi ras iblis kita. Kerumunan itu segera meledak menjadi keributan. Keberadaan Gong Yang Lai, hanya sejumlah kecil pembangkit tenaga listrik Empyrean yang tahu. Setan-setan di kota itu sama sekali tidak menyadarinya. Terhadap tindakan Ye Yuan, Gong Yang Lai juga sangat terkejut. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan pasti akan mengancam untuk mati.
Siapa tahu sebenarnya dia begitu tidak tahu malu, langsung menyerah tanpa perlawanan. Adapun apakah Ye Yuan bisa lari atau tidak, dia tidak pernah mempertimbangkannya sama sekali. Hanya alam dewa sejati yang ingin melarikan diri dari tangan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Itu tidak mungkin. Ye Yuan bisa membunuh Qi Zhen hari itu. Itu sepenuhnya karena dia terlalu ceroboh, dan juga karena metode Ye Yuan terlalu tidak terduga. Siapa yang mengira bahwa alam dewa sejati benar-benar dapat mengontrol tanda Dao? Berpikir sampai di sini, sedikit penyesalan muncul di hati Gong Yang Lai. Jika dia sedikit lebih tegas saat itu dan langsung menahan Ye Yuan, tidak akan ada banyak masalah. Hanya saja tidak ada obat penyesalan yang bisa dimakan di dunia ini. Cao Yun mengangguk sedikit dan melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, Ye Yuan, Kaisar ini memintamu, apakah kamu tahu kejahatanmu? Petik 2. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, kejahatan. Hahaha, aku bersalah. Tentu saja saya bersalah. Petik 2. Alis Cao Yun sedikit berkerut. Tekanan kuat tiba-tiba menyelimuti Ye Yuan. Ini bukan paksaan alam, Cao Yun benar-benar marah. Seberapa mengerikankah kekuatan dunia Kaisar Surgawi? Karena kamu tahu kejahatanmu, kenapa kamu tidak berlutut? Kaisar Surgawi Cao Yun menatap tajam. Teriakan dingin bergema di seluruh kota seperti suara guntur. Wajah semua orang menjadi ketakutan, menatap Ye Yuan dengan agak simpatik. Sayang, Second Sage terlalu sombong dan kurang ajar karena kemampuannya. Hari ini, semua martabatnya akan diinjak-injak oleh klan Qilin. Petik 2. Kaisar Langit kedua Sage sedang membalas Qi Zhen di sini, mendapatkan kembali wajah untuk klan Qilin. Hari itu, Sage kedua membunuh Qi Zhen dengan sangat menyegarkan. Tapi keluar, hutang harus dilunasi. Petik 2. Kejadian ini disebabkan olehnya. Jadi sekarang, dia secara alami harus menanggung konsekuensinya sendiri. Seberapa kuat klan Qilin? Bagaimana mereka bisa membiarkan penghinaan? Petik 2. Cukup banyak orang yang memendam emosi sombong atas ketidakberuntungan orang lain untuk menonton pertunjukan, dengan kata-kata mereka yang penuh ejekan dan sinisme. Namun, nafas berlalu, Ye Yuan ada di sana seperti dia benar-benar baik-baik saja seolah dia tidak mendengarnya. 2 napas. 3 napas. Ye Yuan masih berdiri di sana dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk berlutut. Murid surgawi Kaisar Cao Yun mengerut, matanya penuh kebingungan. Ye Yuan menatapnya dengan senyum tipis begitu saja, seolah-olah dia udara. Seluruh kota sunyi senyap. Semua orang memandang Ye Yuan dengan kaget, tatapan mereka penuh ketidakpercayaan. Ye Yuan benar-benar bisa aman dan sehat di bawah paksaan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Kaisar ini memintamu untuk berlutut. Apa kau tidak mendengarku? Petik 2. Kaisar Surgawi Cao Yun berteriak dengan marah lagi. Aura yang lebih kuat melonjak ke langit dan langsung menghancurkan ke arah Ye Yuan. Jelas, Kaisar Surgawi Cao Yun sudah sangat marah. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang kuat sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada alam dewa sejati. Ini terlalu memalukan. Jadi kali ini, dia tidak melakukan pukulan. Puhwark. Kali ini, bahkan para Empyrean itu tidak bisa menahan tekanannya, semua memuntahkan darah segar dengan liar. Kekuatan Kaisar Surgawi terlalu kuat. Tapi Ye Yuan masih berdiri di sana dengan tenang tanpa reaksi sama sekali. Ekspresi Kaisar Surgawi Cao Yun berubah dengan liar. Dia menatap Ye Yuan dengan tatapan keheranan, tatapannya penuh ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Mengapa hanya alam dewa sejati yang bisa melawan langkah Kaisar ini? Petik 2. Hahaha, klan Qilinmu benar-benar menakjubkan. Cao Yun, aku memang bersalah. Tapi, saya orang yang tidak bersalah yang mendapat masalah karena kekayaannya. Petik 2. Bang, Ye Yuan membalikkan telapak tangannya, tulang Kaisar Qilin sudah ada di tangannya. Tekanan kuat dari kekuatan garis keturunan menyelimuti seluruh langit dan bumi sampai membuat orang merasa tercekik. Bab 2117, Tamparan Wajah yang Kejam. Ye Yuan memegang tulang kaisar di tangannya dan perlahan keluar, auranya semakin kuat dan kuat. Ekspresi pembangkit tenaga listrik klan Qilin berubah secara drastis. Mereka memandang Kaisar Surgawi Cao Yun dengan keterkejutan yang luar biasa, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Kaisar Surgawi Cao Yun benar-benar gemetar tanpa henti di bawah tekanan garis darah ini. Selanjutnya, semakin dekat Ye Yuan, gemetar Kaisar Surgawi Cao Yun yang ganas. Bagaimana wajah klan Qilin? Apa pembalasan Qi Zhen? Itu semua omong kosong.
Tujuanmu yang sebenarnya datang ke sini adalah ini, kan? Kata Ye Yuan dengan senyum dingin saat dia berjalan. Advertisement. Melihat pemandangan ini, semua pembangkit tenaga ras iblis merasa sangat terkejut. Terutama pembangkit tenaga Empyrean itu, bola mata mereka hampir keluar. Semakin seseorang mencapai alam mereka, semakin mereka tahu teror pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Namun, tulang Kaisar belaka benar-benar bisa sepenuhnya menekan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Ini terlalu menakutkan. Klan Qilin benar-benar menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Anda semua merasakan harta ini dan kemudian berpikir bahwa harta ini adalah milik Anda. Memanggilku untuk menyerahkannya berkali-kali, kamu bahkan ingin aku bersujud dan memohon belas kasihan. Petik 2. Saya diberi pelajaran, yang muda gagal, jadi Pak Tua itu datang. Yang lama gagal dan yang lebih tua datang. Bertaruh dengan saya, tetapi mengingkari hal itu secara sepihak, dan bahkan ingin saya mempersembahkan tulang Kaisar, dan meminta maaf kepada klan Qilin. Petik 2. Ye Yuan berjalan selangkah demi selangkah, mengucapkan kalimat dengan setiap langkahnya. Sambil berbicara, itu membawa efek suara Dewa Naga, kekuatan yang luar biasa. Suara Dewa Naga mengandung efek serangan jiwa dewa. Advertisement. Setiap perkataannya mempengaruhi penghakiman iblis di kota. Klan Qilinmu benar-benar tirani. Namun, sayang sekali, kau sombong, aku akan lebih mendominasi dari kalian semua. Petik 2. Berlutut. Suara Ye Yuan mirip dengan guntur. Seolah-olah jatuh dari atas 9 langit. Pada saat yang sama, tekanan garis darah tulang Kaisar Qilin juga mencapai puncaknya saat ini. Saat suara ini mendarat, Kaisar Surgawi Shaoyun sebenarnya tidak bisa menahan tekanan dan langsung berlutut di depan Ye Yuan di udara dengan bunyi gedebuk. Di belakangnya, Qi Chen dan pembangkit tenaga Empyrean klan Qilin lainnya tidak bisa menahan tekanan ini dan berlutut juga. Seluruh klan Qilin berlutut di depan seorang pria muda. Pemuda ini tampak seperti dewa. Seorang Kaisar Surgawi berlutut, seolah-olah kehampaan mulai bergetar. Semua pembangkit tenaga ras iblis di kota itu sunyi senyap. Kaisar Surgawi Shaoyun datang dengan sikap mengancam dan sebenarnya dipaksa berlutut oleh Ye Yuan dengan beberapa kalimat. Advertisement. Itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Sebuah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi benar-benar ditekan untuk berlutut oleh seniman bela diri alam dewa sejati. Bahkan jika Ye Yuan meminjam kekuatan tulang Kaisar, bisa mendapatkan pengakuan tulang Kaisar, ini adalah hal yang tak terbayangkan untuk memulai. Siapapun yang memperoleh harta karun itu, harta itu secara alami akan menjadi bagian dari kekuatan mereka. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi adalah keberadaan seperti dewa dalam kognisi semua orang. Di bawah Kaisar Surgawi, bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean seperti semut juga. Jika itu bukan sesuatu yang besar, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tidak akan berjalan-jalan di dunia sekuler sama sekali. Mereka mengabaikan dunia di surgawi Kaisar Bodhimanda. Tapi sekarang, eksistensi yang mereka pandang sebagai dewa sebenarnya berlutut. Tatapan Kaisar Surgawi Shaoyun menatap tajam ke arah Ye Yuan, hampir memuntahkan api. Nafas tertahan-tertahan di dadanya, hampir membuat seluruh tubuhnya akan meledak. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa berdiri di bawah tekanan garis darah ini sama sekali. Ini adalah getaran yang berasal dari jiwa. Di depan tulang Kaisar, dia bahkan tidak bisa melahirkan keberanian untuk melawan. Pada saat ini, Kaisar Surgawi Shaoyun seperti boneka kayu yang digantung. Meskipun dia sangat terbangun, tubuh dan jiwanya tidak mendengarkan perintah dan ditekan oleh kekuatan misterius, membuatnya hanya bisa tunduk. Di luar amarah, Kaisar Surgawi Shaoyun lebih terkejut. Dia adalah Kaisar Surgawi klan Qilin untuk memulai dan tentu saja tidak akan asing dengan tulang Kaisar Qilin. Bahkan tulang di tubuhnya juga bisa disebut tulang Kaisar. Namun, ketika dia menghadapi tulang Kaisar ini, itu seperti anak kecil menghadapi raksasa. Pada saat ini, di dalam kota, pembangkit tenaga listrik klan naga juga sangat terkejut. Apa yang membuat mereka terkejut bukanlah tulang Kaisar Qilin, tapi Ye Yuan benar-benar menggunakan suara Dewa Naga. Itu sebenarnya adalah suara Dewa Naga. Mungkinkah bocah ini bahkan memadukan garis keturunan naga sejati? Tapi biarpun dia menggabungkan garis keturunan naga sejati, juga tidak mungkin menggunakan seni rahasia seperti suara Dewa Naga. Longzi memandang Ye Yuan di langit dan berkata dengan tatapan ragu. Suara Dewa Naga adalah teknik rahasia ras naga yang sangat rumit. Mengabaikan itu kuat, itu juga terkenal sulit untuk dilatih.
Tak terbayangkan bagi mereka bahwa Ye Yuan bisa memanfaatkan suara Dewa Naga sedemikian rupa. Sebagai pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, Longzi secara alami dapat menentukan kekuatan suara Dewa Naga. Jika raungan Ye Yuan ini ditujukan pada seniman bela diri biasa, itu benar-benar bisa menjadi pembangkit tenaga peringkat yang sama. Bahkan ketika menghadapi seorang seniman bela diri yang merupakan ranah kecil yang lebih tinggi, dia juga akan mampu melawan mereka. Kekuatan semacam ini sama sekali bukan yang bisa dijelaskan oleh garis keturunan naga sejati. Long Xiaochun juga membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan heran, "Ya ampun, Anggun. Ye Yuan terlalu luar biasa. Itu pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, tapi dia sebenarnya langsung membuatnya berlutut. Sepertinya dia benar-benar tidak membutuhkan wanita muda ini untuk naik ke panggung lagi. Tapi, rasanya sangat luar biasa. Klan Qilin, sekumpulan benda tua itu, nona muda ini sangat tidak senang melihat mereka, lihat apakah mereka masih berani untuk unjuk kekuatan." Petik 2. Longzi melirik Long Xiaochun dan tidak bisa membantu memutar matanya. "Ye Yuan, kamu berani mempermalukan kaisar ini. Kaisar ini pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Kaisar Surgawi Shaoyun meraung pada Ye Yuan. Dia datang dengan cara yang mengancam dan meraung ke arah Ye Yuan sebelumnya, mencoba membuat Ye Yuan berlutut dan dengan kejam menamparkan wajah Ye Yuan. Pada akhirnya, Ye Yuan baik-baik saja. Tapi sekarang, suara Ye Yuan mengguncang seluruh dunia, menekannya, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dan seluruh klan Qilin untuk berlutut. Wajah ini benar-benar ditampar dengan keras. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Klan Qilin keluar dari persembunyian kali ini, tidak hanya mereka tidak menunjukkan kekuatan ras mereka, mereka malah menamparkan wajah mereka berulang kali oleh orang yang sama. Hal semacam ini, sangat menyedihkan hanya dengan menyebutkannya. Kaisar Surgawi Shaoyun merasa malu, dan marah, dan hanya bisa menggunakan raungannya untuk melampiaskan penindasan di dalam hatinya. "Hahaha, klan Qilinmu benar-benar serigala dari sarang yang sama. Bahkan garisnya sama. Kata-katamu identik seperti saat Qi Zhen berlutut saat itu. Namun, inilah yang kalian semua minta untuk diri kalian sendiri. Aku, Ye Yuan, tidak mendominasi seperti kalian. Tapi jika seseorang mendominasi di atas kepalaku, maka aku akan lebih sombong darimu," kata Ye Yuan sambil tertawa keras. Sejak datang ke wilayah West Spirit, klan Qilin selalu sombong dan suka memerintah di depannya. Pada akhirnya, bukankah itu masih menggertaknya atas dasar kekuatannya lemah dan wilayahnya rendah? Tetapi klan Qilin tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan memiliki tulang kaisar, kartu truf ini, di tangannya. Saat menghadapi klan Qilin, dia hampir berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Sekarang, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi berlutut. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Perkembangan masalah sudah sepenuhnya melebihi semua harapan mereka. Bagaimana martabat klan Qilin saya memungkinkan Anda memprovokasi seperti ini? Anak yang sombong, serahkan tulang kaisar dan bersiaplah untuk mati. Petik 2. Tepat pada saat ini, dengusan dingin keluar dari kehampaan, membawa keagungan yang tidak mentolerir fitnah. Bab 2118, Penguatan tak terduga. Seorang pria muda berpakaian jubah putih berjalan keluar dari kehampaan dan perlahan berjalan menuju Ye Yuan. Dia sebenarnya tidak terpengaruh sedikit pun oleh tulang kaisar. Qi Zixu. Di kerumunan, ketika Long Zi melihat pemuda berbaju putih ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Long Xiaochun memandang ke arah Long Zi dengan wajah penasaran. Dia merasakan ketakutan dari Long Zi. Jelas, Qi Zixu ini tidak biasa. Bahkan orang bodoh juga dapat mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi klan Qilin ini, yang benar-benar dapat menahan tekanan garis darah tulang kaisar, secara alami bukanlah orang biasa. Advertisement. Qi Shaoyun masih berlutut di sana sekarang. Ye Yuan dalam masalah sekarang. Kaisar Surgawi Zixu sebenarnya tidak takut dengan tekanan tulang kaisar, kata Long Xiaohai dengan ekspresi khawatir. Tapi Long Zi menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa bilang dia tidak takut pada tekanan tulang kaisar? Jika dia tidak takut, dia akan lama memukul Ye Yuan sampai mati dengan satu tamparan. Petik 2. Long Xiaohai membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya heran. Kekuatan tulang kaisar ini benar-benar melebihi imajinasi. Itu sebenarnya kaisar surgawi lainnya. Sepertinya kali ini, klan Qilin serius. Petik 2. Orang yang tidak bersalah mendapat masalah karena kekayaannya. Sage kedua benar-benar mengatakannya dengan benar. Qi Zhen belaka tidak ada apa-apanya di depan tulang kaisar ini. Petik 2.
Ketika klan Qilin melihat tulang kaisar ini, bagaimana mereka masih bisa melawan? Setan-setan di kota itu semuanya sangat ketakutan. Situasi saat ini sudah benar-benar lepas kendali. Advertisement. Bahkan Gong Yang Lei juga memandang Kaisar Surgawi Zixu dengan bodoh, dengan ekspresi keheranan. Dia tidak berpikir bahwa klan Qilin sebenarnya bahkan mengirim Kaisar Surgawi Zixu. Demikian pula seorang Kaisar Surgawi, Qi Shaoyun adalah sampah di depan Qi Zixu. Saat ini, Ye Yuan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Masalahnya sudah melebihi kendalinya. Reaksi klan Qilin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia juga mendeteksi bahwa kekuatan Qi Zixu ini jauh melampaui Qi Shaoyun. Kekuatan garis keturunannya juga sangat kuat, bahkan tulang kaisar juga sulit dikendalikan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat tulang kaisar itu hanya tulang juga. Tidak mungkin menjadi sangat kuat, menekan semua klan Qilin. Ketika anggota klan Qilin menjadi kuat sampai tingkat tertentu, mereka secara alami akan mampu menghilangkan tekanan garis darah. Namun, Ye Yuan bisa merasakan bahwa Qi Zixu ini tidak merasa mudah. Dia hanya berpura-pura tenang. Sebenarnya, tekanan pada tubuhnya tidak sedikit pun. Ketika Kaisar Langit Shaoyun melihat Kaisar Surgawi Zixu, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Tuan Zixu, Anda datang tepat pada waktunya. Bocah ini benar-benar berani mempermalukan klan Qilin kita. Anda harus membunuhnya. Qi Shaoyun memelototi Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Sejak muncul pertama kali di dunia, tidak tahu berapa puluh ribu tahun telah berlalu. Advertisement. Penghinaan seperti hari ini, dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Ada pembangkit tenaga ras iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah, tetapi dia ditekan oleh orang-orang sampai dia dibuat untuk berlutut di bawah tatapan waspada orang-orang. Kaisar Surgawi Zixu mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia mengerti. Ekspresinya tenang, tetapi sebenarnya, seluruh tubuh dan pikirannya digunakan untuk menahan tekanan tulang kaisar. Jika bukan karena melihat secara pribadi dengan matanya sendiri, akan sangat sulit baginya untuk percaya bahwa tulang kaisar benar-benar memiliki tekanan garis darah yang mengerikan. Di bawah tatapan semua orang, Kaisar Surgawi Zixu perlahan berjalan di depan tulang kaisar. Itu hanya untuk melihatnya perlahan-lahan mengulurkan telapak tangan. Benang-benang halus berwarna biru merayap keluar, memanjat menuju tulang kaisar seperti tanaman merambat. Segera, tulang kaisar dibungkus oleh tanda kegelapan yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Surgawi Shaoyun dan pembangkit tenaga listrik klan Qilin lainnya hanya merasakan tekanan pada tubuh mereka menjadi ringan dan mereka benar-benar bisa berdiri. Kedua mata Ye Yuan menyipit, mencoba mendesak tulang kaisar untuk membebaskan diri dari kendala tanda Dao. Tapi kekuatan itu terlalu kuat. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Kaisar Surgawi Zixu memandang Ye Yuan seolah-olah dia sedang melihat seekor semut dan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu menyia-nyiakan kekuatanmu lagi. Tulang kaisar ini dimiliki oleh klan Qilin saya sejak awal. Sekarang, itu dapat kembali ke pemilik yang sah. Petik 2. Hahaha, kembali ke pemilik yang sah. Klan Qilin Anda benar-benar tidak tahu malu seperti sebelumnya. Seperti kata pepatah, tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Tidak heran Qi Yun dan Qi Zhen kedua orang itu sangat tidak tahu malu, kata Ye Yuan sambil tertawa keras. Sikap sombong dan tidak tahu malu klan Qilin ini, Ye Yuan benar-benar mengalaminya. Dari atas ke bawah, gayanya benar-benar sama. Kaisar Surgawi Zixu benar-benar tidak peduli dan berkata dengan dingin, apakah kamu sangat marah sekarang? Tapi amarah Anda tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Apa yang seharusnya membuat Anda marah adalah kelemahan Anda. Klan Qilin saya telah berdiri dengan bangga selama berabad-abad. Jadi seberapa tangguh kekuatan kita? Bagaimana kami bisa membiarkan Anda, hanya alam dewa sejati, untuk bertindak liar? Mendengus dingin, Ye Yuan tampaknya telah menerima serangan yang beratnya 30.000 kati berat, menyebabkan sosoknya terbang mundur, dengan darah segar menyembur liar dari mulutnya. Ye Yuan nyaris tidak berhasil menstabilkan sosoknya. Tetapi saat dia mengangkat kepalanya, Kaisar Surgawi Zixu sudah tiba di depannya. Berlutut, Kaisar Surgawi Zixu berteriak pelan. Ye Yuan merasa seolah langit telah runtuh. Kekuatan tak terbatas menghancurkan pundaknya dengan paksa. Keringat Ye Yuan langsung pecah, tulangnya mengeluarkan suara berderit. Otot-otot di tubuhnya sudah mengeluarkan noda darah merah kehitaman karena tekanan yang kuat. Situasinya terlihat sangat suram. Tapi dia berdiri dengan keras kepala. Di tubuh Ye Yuan, dua kekuatan garis keturunan yang kuat melonjak ke langit.
Pada saat yang sama, kanon Chaos Heavenspan berputar dengan liar, mencoba menahan tekanan ini. Selain itu, Ye Yuan mengeluarkan hukum spasial terus-menerus, membimbing kekuatan ini keluar. Tidak mencapai pilihan terakhir, Ye Yuan tidak ingin memanfaatkan Divine Vestige Space. Membuatku berlutut. Tidak, kecuali aku mati. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata. Ketika Kaisar Surgawi Zixu melihat Ye Yuan melepaskan semua kemampuannya dan benar-benar berhasil menahan tekanannya, ini membuatnya sangat terkejut. Dia menatap Ye Yuan dan mengangguk sedikit saat dia berkata, hukum spasial, garis keturunan naga sejati, garis keturunan kilin. Sarana Anda sangat sedikit. Saya harus mengakui bahwa Anda sangat luar biasa. Sungguh memalukan bahwa di depan Kaisar ini, semua ini sia-sia belaka. Berlututlah untuk Kaisar ini. Petik 2. Bang! Kekuatan yang bahkan lebih mengerikan menyelimuti seperti itu menutupi langit dan menutupi bumi. Penglihatan Ye Yuan menjadi gelap, dan dia sebenarnya hampir benar-benar berlutut. Dia tahu bahwa jika dia masih tidak menyebarkan Divine Vestige Space, dia pasti akan menderita penghinaan hari ini. Saat Divine Vestige Space-nya akan aktif, sosok putih bersih tiba-tiba muncul di samping Ye Yuan, mengacungkan tinjunya dan langsung menabrak. Bang! Retak! 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 Retakan halus benar-benar muncul di sekitar Ye Yuan. Pada akhirnya, itu runtuh dengan suara keras. Tekanan pada tubuh Ye Yuan tiba-tiba mereda dan dia benar-benar mendapatkan kembali kebebasan bergerak. Tekanan berat yang diterapkan Kaisar Surgawi Zixu padanya benar-benar hancur menjadi debu oleh pukulan ini. Dia melihat sosok di sampingnya dengan wajah terkejut, kaget tidak bisa berkata-kata. Hehe, wanita muda ini mengatakannya sebelumnya, saya sangat luar biasa. Long Xiaochun mengacungkan tinjunya ke Ye Yuan dan tersenyum berseri-seri. Long Zi ketakutan sampai dia hampir duduk di tanah dengan plot. Dia tidak bisa berkata-kata saat berkata, sialan. Kapan gadis kecil ini lari? Petik 2. Long Xiaochun pintar dan nakal. Dia lalai sejenak dan dia menyelinap pergi. Tapi saat ini, dia tidak bisa melihat dengan tangan terlipat lagi. Dia hanya bisa mengambil langkah keluar dan tiba di atas kehampaan. Kaisar Surgawi Zixu memandang Long Xiaochun dengan dingin dan berkata dengan suara serius, gadis kecil ras naga, menurutmu apakah Kaisar ini tidak berani membunuhmu? Jika kamu berani membunuhnya, klan nagaku akan benar-benar pecah perang dengan klan kilinmu. Long Zi berkata dengan dingin saat dia perlahan berjalan. Bab 2119, Long Xiaochun misterius. Ingat, jika orang-orang lama klan kilin datang untuk mencari masalah denganmu, laporkan saja namaku, Long Xiaochun. Kalimat ini bergema di benak Ye Yuan. Awalnya, Ye Yuan hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tapi melihatnya sekarang, bukan itu masalahnya. Identitas gadis ini sangat luar biasa. Selanjutnya, apa kesepakatan dengan kekuatan aneh yang mengerikan itu sekarang? Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa gadis kecil ini sebenarnya sudah menjadi pembangkit tenaga listrik peringkat 7 di usia muda. Advertisement. Tetapi bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 7, kekuatan pukulan itu sebelumnya juga terlalu menakutkan. Kaisar Surgawi Zixu memandang Long Zi, ekspresinya sedikit gelap saat dia berkata, apakah klan nagamu akan ikut campur dalam masalah ini? Sejak Kaisar ini muncul di sini, Anda harus tahu sikap klan saya. Apakah itu layak untuk alam dewa sejati manusia belaka? Petik 2. Kaisar Surgawi tidak dengan mudah menyeberang ke dunia fana, apalagi keberadaan seperti Kaisar Surgawi Zixu. Sejak Kaisar Surgawi Zixu datang, itu menunjukkan bahwa klan kilin sudah menganggap masalah ini sangat penting. Jika klan naga ikut campur dalam masalah ini, itu pasti akan memperburuk eselon atas klan kilin. Ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh kedua klan. Long Zi baru saja akan berbicara, tapi dia melihat Long Xiaochun meletakkan tangannya di sisi pinggangnya, dan kemudian dia berkata, Jangan bicara tentang klan naga apapun, klan kilin, masalah hari ini, wanita muda ini pasti ikut campur. Ye Yuan adalah teman baikku. Jadi jika Anda berani menyentuhnya, wanita muda ini akan menunjukkannya kepada Anda. Petik 2. Long Zi menangis kepahitan di dalam hatinya, dia ingin memblokir mulut gadis kecil ini. Yang di depannya ini adalah Kaisar Langit klan Kilin Zixu, keberadaan mengerikan Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga. Jenis pembangkit tenaga listrik ini adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang bisa menguasai suatu wilayah. Advertisement. Dengan kedatangannya, yang diwakili adalah wajah dan sikap klan Kilin. Oleh karena itu, itulah mengapa dia akan dengan paksa menekan Ye Yuan,
mencoba mendapatkan kembali wajah untuk klan Qilin. Sungguh memalukan bahwa tepat ketika dia akan berhasil, Long Xiaochun tiba-tiba muncul, membuatnya gagal mencapai kesuksesan. Sangat bagus. Sepertinya klan naga Anda berpikir bahwa klan Qilin saya mudah ditindas. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kaisar ini karena melakukan pembunuhan besar-besaran. Kaisar Surgawi Zixu tertawa karena sangat marah ketika mendengar itu. Pada saat yang sama, tekanan Kaisar Surgawi pada tubuhnya langsung menutupi seluruh dunia seperti awan petir di langit. Saat kekuatan dunianya dilepaskan, langit dan bumi berubah warna. Kekuatan dunia dari Kaisar Langit Cakrawala ketiga terlalu kuat. Bahkan ekspresi Long Zi juga menjadi sangat jelek, dan dia berkata dengan suara serius, "Tuan Zixu, klan nagaku tidak berniat ikut campur dalam masalah ini. Long Zi akan membawa Xiao Chun pergi sekarang." Petik 2. Pada saat yang sama, Long Xiaochun juga menyingkirkan ekspresi menggoda di wajahnya dan berkata dengan serius, "Paman Zi, aku tidak pergi. Ye Yuan adalah teman Long Xiaochun saya. Aku, Long Xiaochun, tidak akan meninggalkan temanku. Jika kamu berani dengan paksa membawaku pergi, aku akan menangis agar kamu melihatnya." Petik 2. Meskipun pemandangan saat ini sangat serius, banyak pembangkit tenaga ras iblis di kota masih digelitik oleh Long Xiaochun. Ye Yuan juga menganggapnya lucu, cara gadis memeras orang ini juga terlalu unik, kan? Sepertinya dia benar-benar seorang putri kecil. Tapi wajah Long Zi mengungkapkan ekspresi serius yang tak tertandingi. Advertisement. Jangan. Kakek buyutku, jangan menangis. Sik, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu. Petik 2. Long Zi menghela nafas sedikit dan menoleh ke Kaisar Surgawi Zixu dan berkata, "Tuan Zixu, masalah ini, klanmu yang terhormat tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan belas kasihan dan biarkan adik kecil ini pergi. Adapun Xiao Chun, Anda tidak mampu memprovokasi dia. Penarikan yang lebih baik. Kalau tidak, kamu akan menjadi penyebab utama meluncurkan perang dewa." Petik 1. Saat perang surgawi, dua kata keluar, wajah semua orang berubah secara drastis. Kedua kata ini mewakili kehancuran. Perang surgawi, itu adalah peperangan yang rumit dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tahap akhir. Dengan kekuatan kedua klan ini, bahkan mungkin ada Kaisar Surgawi Transcendent yang ambil bagian. Pada saat itu, seluruh dunia semu mungkin akan runtuh, kan? Petik 2. Perang Surgawi. Siapa gadis kecil ini? Klan naga sebenarnya tidak akan ragu untuk meluncurkan perang dewa untuknya. Petik 2. Mungkin itu hanya untuk menakut-nakuti orang, kan? Kaisar Surgawi klan naga itu ingin menggunakan dua kata ini untuk menakut-nakuti Kaisar Surgawi Zixu. Petik 2. Kekuatan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi terlalu menakutkan, terutama pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tahap akhir. Dengan setiap gerakan dan tindakan, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan surga dan melenyapkan bumi. Saat itu ketika Ye Yuan menggunakan Heaven Shocking Lightning, serangan Kaisar Surgawi langsung meratakan radius 10.000 mil ke tanah. Jiu Luoji yang berjarak beberapa puluh ribu mil juga menderita dampak sekunder yang kuat. Kekuatan semacam itu benar-benar terlalu menakutkan. Begitu perang dewa dilancarkan, itu pasti akan diperjuangkan sampai langit terbelah dan bumi terbelah dan orang-orang jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Itu juga tepat agar pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi akan mempertahankan pengendalian relatif dan tidak mudah memasuki dunia duniawi, dan hanya bergerak di sekitar Kaisar Surgawi Bodhimanda yang mereka buka. Sekarang, Long Zi benar-benar mengatakan bahwa klan naga akan meluncurkan perang dewa untuk gadis kecil ini. Di samping, Ye Yuan mengamati dengan detasemen dingin, tetapi gelombang mengerikan sudah muncul di dalam hatinya. Dia merasa bahwa ancaman Long Xiaochun hanya bercanda sekarang, tetapi melihatnya sekarang, itu tidak biasa. Long Xiaochun pasti memiliki posisi yang sangat penting di klan naga. Dia tidak menyangka bahwa gadis kecil yang tidak berseni dan seperti anak kecil ini benar-benar tak terduga. Bahkan Kaisar Surgawi Zixu juga tercengang oleh kata-kata Long Zi. Status Kizen di klan Qilin memang sangat tinggi, tetapi juga tidak mencapai tingkat meluncurkan perang dewa. Klan Qilin mengirimnya kali ini, yang lebih penting, itu masih demi mendapatkan tulang kaisar. Tapi gadis kecil yang sederhana ini sebenarnya memiliki status yang begitu penting. Membunuh, atau tidak untuk membunuh. Kaisar Surgawi Zixu benar-benar merasa ragu. Bagaimanapun, pentingnya perang surgawi, kedua kata ini, luar biasa. Setelah klan naga dan klan Qilin memulai perang dewa, itu mungkin akan menelan seluruh wilayah Dewa Iblis.
Dengan kekuatan kedua klan tersebut, korban jiwa pasti akan sangat tragis. Sesampainya di dunia fana, dia adalah seorang hegemon kaisar surgawi tertinggi. Tapi di depan kekuatan utama dua klan, dia masih belum memadai untuk dilihat. Dia tidak bisa memikul dua kata, perang surgawi. Kaisar surgawi Zixu tidak khawatir Long Zi berbohong. Tidak ada pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang berani menggunakan perang dewa, kata semacam ini, untuk mengancam pihak lain. Selanjutnya, melihat petunjuk dan firasat, Long Xiaochun gadis kecil ini tampaknya benar-benar luar biasa. Lupakan saja, melihat akun klan naga, aku akan mengampuni anjingmu. Tapi kamu harus lebih berhati-hati. Mungkin suatu hari nanti, klan kilinku akan datang dan mengambil nyawamu. Kamu tidak begitu beruntung setiap saat. Kaisar Langit Zixu akhirnya menghela nafas dan menatap Ye Yuan saat dia berkata dengan dingin. Semua orang memandang ke langit dengan tidak percaya. Kaisar Surgawi Zixu benar-benar menyerah begitu saja. Dengan kepergian Kaisar Surgawi Zixu, itu juga sama dengan Ye Yuan menamparkan wajah mereka secara sia-sia. Klan Qilin dianggap telah menelan penghinaan dan penghinaan secara diam-diam. Dengan harga diri klan Qilin, mereka benar-benar mampu menahan penghinaan ini. Sepertinya pencegahan dua kata, perang surgawi, itu benar-benar besar. Long Zi juga menghela nafas lega tetapi menembak Long Xiaochun dengan tatapan tajam. Yang terakhir memutar matanya dan memutar kepalanya, sama sekali mengabaikannya. Ketika Long Zi melihat situasinya, dia tidak bisa menahan perasaan tertahan. Kaisar Surgawi Zixu berbalik dan tiba di samping tulang kaisar. Tapi saat ini, ada riak di kehampaan. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan terlebih dahulu dan meraih tulang kaisar. Tanda Dao. Anda benar-benar dapat mengontrol tanda Dao. Petik 2. Mata Kaisar Surgawi Zixu menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, Kaisar ini sudah menyelamatkan hidupmu, tapi kamu sebenarnya masih ingin mengambil tulang kaisar. Petik 2. Bab 2120, kamu tahu bahwa aku ada. Terlepas dari Gong Yang Lai yang tidak merasa terkejut, murid dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi lainnya menyusut. Mereka jelas tercengang oleh pemandangan ini sekarang. Sebuah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati yang menangkap tanda Dao, hal semacam ini belum pernah terdengar. Ye Yuan benar-benar menggunakan tanda Dao untuk mematahkan kendali Kaisar Surgawi Zixu, ini tidak terbayangkan. Tapi segera, masing-masing dari mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ye Yuan ini benar-benar mencari kematian. Bahkan jika dia memahami tanda Dao, kekuatan kedua orang itu tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Advertisement. Mata Ye Yuan sedingin es saat dia berkata, milikku berarti itu milikku. Ingin membawa tulang kaisar? Tidak, kecuali jika Anda menginjak mayat saya. Petik 2. Ye Yuan bisa dikatakan telah mengalami 1000 kesulitan untuk mendapatkan tulang kaisar. Mendapatkan tulang kaisar, Ye Yuan setara dengan master tulang kaisar. Dia sama sekali tidak mengizinkan orang lain mengambil tulang kaisar. Bahkan jika tulang kaisar diambil oleh klan Qilin, itu juga tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan tulang kaisar. Menurutmu dengan klan naga yang melindungimu, kaisar ini benar-benar tidak berani membunuhmu. Kemarahan Kaisar Surgawi Zixu yang baru saja tenang bangkit sekali lagi. Anak ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia menoleh ke Long Zi dan berkata dengan suara serius, Long Zi, Kaisar ini telah memberikan wajah klan naga Anda. Jika kalian berani berhenti lagi, jangan salahkan Kaisar ini karena kejam. Petik 2. Long Xiaochun baru saja akan berbicara ketika dia mendengar itu, tapi bagaimana Long Zi bisa memberinya kesempatan? Dia langsung bergerak dan memenjarakannya. Biarkan aku pergi. Paman Zi, masih belum melepaskannya, aku akan menangis. Long Xiaochun berteriak. Advertisement. Long Zi dengan santai menunjuk satu jari, mata Long Xiaochun memutar ke belakang dan benar-benar pingsan. Long Zi membawa Long Xiaochun yang tidak sadarkan diri dan berkata dengan dingin, Tuan Zixu yakinlah, Long Zi tidak akan menghentikanmu lagi. Demikian pula pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, Long Zi sangat jelas bahwa martabat Kaisar Surgawi tidak dapat dilanggar. Hari ini, demi Long Xiaochun, Kaisar Langit Zixu sudah merendahkan martabatnya dan tidak membungkuk ke levelnya. Tetapi jika mereka meraih 1 yard setelah mengambil 1 inci, tidak ada yang bisa menahan amarah seorang Kaisar Surgawi. Istilah perang dewa memang bisa mengancam Kaisar Surgawi Zixu, tetapi juga tidak mungkin membuat Kaisar Surgawi menyerah tanpa batas. Demi tidak membiarkan Long Xiaochun mengacau, Long Zi hanya bisa menjatuhkannya. Memang,
Meluncurkan perang surgawi untuk alam dewa sejati tidak sepadan. Meskipun Longzi sangat ingin tahu tentang Ye Yuan, keingintahuan ini tidak cukup untuk membiarkan dia melindungi Ye Yuan sampai mati. Kaisar Surgawi Zixu mengangguk sedikit, menoleh ke Ye Yuan, dan berkata dengan senyum dingin, surga punya jalan, tapi kamu menolak untuk berjalan. Neraka tidak memiliki gerbang, namun Anda ingin menerobos masuk. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari langit sampai ke bawah bumi. Petik 2. Siapa bilang tidak ada yang bisa menyelamatkannya? Sama seperti aura Kaisar Surgawi Zixu melonjak ke langit, seorang pria dengan pakaian biru perlahan berjalan keluar dari kekosongan dengan tangan di belakang punggungnya, menghalangi di depan Ye Yuan. Kedatangannya adalah seorang pria parubaya dengan janggut panjang tergerai, kulitnya kemerahan mirip dengan Markis Guan Yu. 1. Advertisement. Pria parubaya dengan janggut yang tergerai tampak sangat biasa, seperti manusia biasa. Tapi ekspresi wajah Kaisar Surgawi Zixu adalah kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat pria parubaya berbaju biru ini, Kaisar Langit Zixu mirip dengan menghadapi musuh besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, siapa dirimu yang terhormat? Mungkinkah Anda juga ingin ikut campur dalam urusan klan Kilin saya? Petik 2. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa melihat menembus kedalaman pria berpakaian biru itu. Ye Yuan melihat ke belakang pria berbaju biru dan berkata dengan dingin, kamu akhirnya keluar. Pria berbaju biru mengabaikan Kaisar Langit Zixu, tetapi dia menoleh dan berkata dengan heran, kamu tahu bahwa aku ada. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi aku bisa merasakan ada seseorang yang menonton di sini. Pria berbaju biru itu sedikit terkejut dan berkata dengan anggukan, pantas saja guru menganugerahkan Anda sage kedua. Gelar Second Sage benar-benar pantas. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menjadi keributan. Murid dari beberapa kaisar surgawi yang agung juga menyusut, tatapan mereka menunjukkan keheranan. Siapa orang yang menganugerahkan Ye Yuan sebagai sage kedua? Imam Besar Leluhur Suci. Pria berbaju biru ini sebenarnya memanggil Imam Besar Leluhur Suci sebagai tuannya. Maka statusnya sudah hampir pasti. 11 murid Imam Besar Leluhur Suci, masing-masing adalah sosok besar yang mengguncang bumi. Bahkan High Priest Red Plume terlemah adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tahap akhir yang tak tertandingi. Yang ini di depan mereka jelas bukan High Priest Red Plume, jika tidak, Gong Yang Lai tidak akan bereaksi sama sekali. Lalu siapa orang ini? Bahkan mata sedingin S. Ye Yuan juga sedikit menyusut. Dia sudah lama merasa ada yang menonton di sini. Selanjutnya, aura ini, dia memiliki perasaan yang sangat familiar. Oleh karena itu, itulah mengapa dia mempertaruhkan nyawanya dan juga harus merebut kembali tulang kaisar. Memberikan tulang kaisar kepada orang lain dengan kedua tangan bukanlah gayanya, Ye Yuan. Hanya saja dia juga tidak menyangka bahwa Imam Besar Leluhur Suci benar-benar mengirim muridnya sendiri secara pribadi. Seluruh kejadian dimulai oleh Qi Zhen. Dengan pergantian peristiwa yang tak terduga sampai sekarang, beberapa pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi muncul. Pada akhirnya, itu benar-benar mengejutkan Imam Besar Leluhur Suci. Gong Yang Lai juga belum pernah melihat pria berbaju biru itu. Tapi statusnya tinggi di atas, jadi Gong Yang Lai telah dengan jelas mendengar tentang dia sebelumnya. Dari petunjuk dan firasat, dia menentukan identitas pria berbaju biru dan buru-buru membungkuk memberi hormat dan berkata, mungkinkah Yang Mulia, High Priest Star Drive? Pria berbaju biru itu melihat ke arahnya dan berkata dengan dingin, itu benar. Justru Yang Mulia ini. Petik 2. Ini sebenarnya adalah High Priest Star Drive. Itu murid ketujuh Imam Besar Leluhur Suci. Statusnya bahkan di atas High Priest Red Plume. Petik 2. Aku tidak menduganya. Benar-benar tidak menduganya. Aku benar-benar bisa melihat jati diri High Priest Star Drive suatu hari nanti. Petik 2. Sepertinya kita semua meremehkan tekad Imam Besar Leluhur Suci. Semua kekuatan ras iblis di kota memiliki penampilan yang saleh, memandang High Priest Star Drive di atas kehampaan. Imam Besar Leluhur Suci adalah keberadaan yang terpenting, murid-muridnya juga menikmati pemujaan dari pembangkit tenaga ras iblis. Garis keturunan mereka menciptakan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk ras iblis dan juga membiarkan ras iblis dapat berdiri tegak di dunia surga. Pria berbaju biru ini adalah Jimo yang selalu berada di sisi Imam Besar Leluhur Suci. Dia dikenal sebagai High Priest Star Drive. Hanya saja nama Jimo, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Gong Yang Lai terlihat heran, dan dia perlahan berlutut dan berkata, hamba tua Gong Yang Lai, berikan salam untuk High Priest Star Drive.
Jimo mendengus dingin dan langsung menunjuk keluar. Bang! Sosok Gong Yang Lai terbang ke belakang, mengeluarkan seteguk darah dengan batuk. Tapi dia buru-buru merangkak dan berlutut kembali. Jimo berkata dengan dingin, lumpuhkan 10.000 tahun kultivasi Anda dan penjara selama 5.000 tahun kurungan. Pergilah. Kulit Gong Yang Lai sangat pucat saat dia bersujud dalam-dalam dan berkata, terima kasih Tuan Star Drive karena tidak membunuh. Dia tersenyum sedih tanpa akhir di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa Second Sage hanya dengan mudah diatur oleh High Priest leluhur suci. Apa yang diperhitungkan oleh alam dewa sejati. Tapi dia sangat meremehkan status Ye Yuan di hati imam besar leluhur suci. High Priest Star Drive yang tiba di sini sama sekali tidak mewakili dirinya sendiri, tapi dia sebenarnya mewakili High Priest leluhur suci. Mengirimkan High Priest Star Drive ke atas, signifikansinya luar biasa. Itu hampir sama dengan imam besar leluhur suci yang datang secara langsung. Semua orang membuka mata lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mirip dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, Gong Yang Lai hanya seperti semut di depan High Priest Star Drive. Melumpuhkan kultivasi Anda dan membatasi Anda masih harus berterima kasih kepada dewa atas kebaikannya. Tapi semua orang mengerti dalam hati mereka bahwa High Priest Star Drive sangat marah karena Gong Yang Lai menyinggung Ye Yuan. Klan Qilin menembus perbatasan dengan pasukan yang besar, tetapi bukan hanya kebohongan Gong yang tidak melindungi Sage kedua, dia juga benar-benar berinisiatif untuk menyerahkan Sage kedua. Dia sudah melakukan pelanggaran berat. 1.